Puncak sholawat yang benar-benar banyak itu saat di tahun 2021 sekitar bulan Juni saat ada pembukaan CPNS. Nah, di situ saya yang terbiasa 1.000 per hari, saya tingkatkan lebih dari 15.000 sehari sholawat Jibril sampai bulan November. Jadi benar-benar cespleng itu sholawat, mulai dari administrasi sampai ujian SKB lancar banget. Mau tahu nggak nilai SKD ku? Alhamdulillah 449 dan SKB dosen 350. Alhamdulillah auto ranking 1 terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah kali ini kita dipertemukan lagi di Andani Channel. Semoga pertemuan kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya ingin membacakan kisah tentang keajaiban sholawat yang dialami oleh teman kita, beberapa teman kita ya. Semoga bisa menginspirasi bagi banyak teman-teman untuk semakin semangat menjalankan sholawat. Namun sebelumnya silahkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan jika teman-teman punya testimoni tentang pengalaman sholawat, silahkan kirim ke WA 08 11 870 4488. Insya Allah akan saya bacakan di channel ini. Baiklah, saya bacakan kisah tentang keajaiban sholawat yang dialami oleh teman kita, Mbak Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangan ini saya mulai menambahkan kebiasaan yang baru, yaitu membaca sholawat nariyah. Berawal dari ketika guru di pengajian meminta dibacakan sholawat nariyah sebanyak 11 kali untuk kelancaran pembangunan madrasah lantai 2. Sehari setelah itu, saya mulai mencoba untuk istiqomah membaca sholawat itu setelah selesai sholat. Mungkin hanya bertahan seminggu kesananya, karena iman saya mulai menurun. Kemudian saya kembali mengingat momen di pesantren, yang dimana ketika ada musibah atau sedang ada hajat, maka seluruh santri akan membaca sholawat nariyah sehabis sholat maghrib. Saat itulah saya kembali membaca sholawat nariyah, namun tidak beraturan. Kadang kalau lagi keinget langsung baca sholawat, entah itu sedang beres-beres rumah, masak, cuci piring, ngepel, saya selalu membacakan sholawat tersebut. Lalu apa keajaiban dari sholawat nariyah yang selalu saya baca itu? Ketika saya ingin memulai bisnis kecil-kecilan dan rasa takut akan tidak laku dari bisnis itu selalu menghantui pikiranku, ku coba membaca sholawat nariyah beberapa kali sebelum mengajak teman saya untuk menjadi reseller, dan alhamdulillah sampai sekarang bisnisnya masih lancar. Ketika saya melakukan kecerobohan dan takut dimarahin oleh kakak saya berusaha untuk membaca sholawat nariyah, dan alhamdulillah ternyata itu hanya rasa takut saja, dan saya pun tidak dimarahi oleh kakak saya. Waktu itu saya disuruh membeli bakso dalam keadaan di luar hujan sudah mulai mereda. Karena keponakan saya yang berumur 1 tahun pengen ikut, ya saya bawa. Nah, kakak saya bilang bawa payung. Saya malah menolak karena merasa ribet, mana sambil gendong anak kecil, harus bawa payung pula. Nah, pada saat beli bakso, seketika hujan mulai turun kembali. Gerimis awalnya, lama-lama menjadi deras. Di sana saya takut dimarahin oleh kakak saya karena keponakan saya masih kecil. Tidak mungkin kan saya ajak hujan-hujanan. Karena terjebak di tukang bakso itu, saya hanya bisa membaca sholawat nariyah berkali-kali. Saya berharap hujan segera reda, atau si mang bakso itu menawarin payung kayak gitu.
Tapi rencana Tuhan dan rencana Allah berbeda. Tidak lama kemudian kakak saya bawa payung menjemput anaknya dan saya, tetapi saya tidak dimarahin sama sekali. Saat itu saya mulai yakin bahwa keajaiban itu karena sholawat yang saya baca. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya lupa, dan yang pasti setiap hati saya bimbang atau keadaan saya lagi menurun, saya langsung teringat dengan sholawat Nariyah tersebut, dan alhamdulillah setelah itu hati saya menjadi tenang, tentram. Padahal masalah banyak yang harus saya kerjakan, masih banyak, tapi belum selesai. Tapi saya merasa seperti enjoy, seperti santai saja dalam menghadapi masalah. Ya, tidak seperti biasanya kalau ada tugas yang belum selesai, maka saya pasti stres dan berujung dengan tidak dikerjakan sama sekali, atau malahan dadakan dikerjakannya. Tapi sekarang setelah saya rutin membaca salawat, setiap kali ada kesulitan atau ada tugas banyak yang belum selesai, maka saya akan tetap mengerjakannya dengan rasa tenang. Keajaiban kedua, kisah kedua yang dialami oleh Mas Febri. Ini kisahnya terjadi tahun 2022. Alhamdulillah ajaib banget sih. Hidup terasa lebih mudah, walaupun ada masalah pasti ada jalan keluarnya, kata Mas Febri. Terus puncak sholawat yang benar-benar banyak itu saat di tahun 2021 sekitar bulan Juni, saat ada pembukaan CPNS. Nah, di situ saya yang terbiasa 1000 per hari, saya tingkatkan lebih dari 15.000 sehari sholawat Jibril sampai bulan November. Jadi dari bulan Juni sampai bulan November pada saat rekrutmen atau sedang seleksi CPNS. Bener-bener cespleng itu sholawat, mulai dari administrasi sampai ujian SKB lancar banget. Mau tahu nggak nilai SKD ku? Alhamdulillah 449, dan SKB dosen 350. Alhamdulillah auto ranking 1 terus. Setelah lewat November, intensitas sholawatku kembali ke normal, yaitu 1000 sehari. Nah, sekarang saya lagi mencoba lagi untuk memperbanyak hingga 15.000 sehari, dengan harapan ada keajaiban bisa segera mutasi ke Pulau Jawa. Jadi sudah berhasil ya, Mas Febri menjadi CPNS dan sekarang sedang bersalawat untuk bisa kembali ke Pulau Jawa. Tidak disebutkan sekarang tugasnya di mana ya. Ya, walaupun memang ada aturan yang menyatakan bahwa syarat pindah dengan keinginan sendiri itu minimal 5 tahun untuk antar satker dan 10 tahun kalau pindahnya antar instansi. Tapi ingat, jika itu keinginan sendiri, tapi jika negara yang langsung memberikan perintah untuk mutasi bisa lebih cepat dari waktu tersebut. Pokoknya pesan saya adalah kalian sering-sering baca sholawat, insya Allah pasti berkah. Semangat selalu. Terima kasih Mas Febri dan Mbak Ara yang sudah memberikan testimoni sholawat. Teman-teman sudah dengar tentang kisah keajaiban, kemudahan-kemudahan pertolongan Allah yang diterima, yang dialami oleh teman-teman kita dengan istiqomah membaca sholawat, dengan menyandarkan segala sesuatu urusan kita pada Allah, dan yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat, dan yakin bahwa dengan bersolawat mereka akan mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan solusi dari masalahnya. Maka itulah yang terjadi. Dengan rutin sholawat, dengan istiqomah, maka kemudahan-kemudahan jalan keluar akan ada, akan muncul, akan dimudahkan oleh Allah, dan doa-doa pun akan dikabulkan oleh Allah, insya Allah. Ingat teman-teman ya, bahwa sholawat itu adalah perintah Allah. Dengan kita bersolawat, maka kita bertakwa pada Allah. Dengan semakin banyak kita bertakwa pada Allah, maka Allah akan semakin menyayangi kita. Jika Allah sudah menyayangi kita, meridhoi kita, maka apapun yang kita perlukan, kita butuhkan, kita adukan pada Allah, insya Allah ada jalan keluar, insya Allah ada solusinya, dan insya Allah pertolongan Allah itu datang. Ya teman-teman, jangan ragu lagi, kita istiqomah bersalawat, semangat bersalawat, dan ajak teman-teman, ajak saudara, ajak kerabat untuk bersalawat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.